wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik, kemudahan oleh Allah di dalam meniti jalan ilmu, sebuah jalan yang kita tempuh agar Allah memudahkan langkah kita menuju surga. Kita akan kembali mempelajari ilmu yang sangat mulia karena berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu mustalah hadis yang mudah-mudahan menjadikan kita semakin cinta terhadap hadis Nabi. Belajar mustalah hadis, mudah-mudahan kita semakin perhatian dengan sahih tidaknya suatu hadis, sehingga tidak asal menyampaikan sebuah hadis sebelum kita teliti terlebih dahulu apa derajatnya, apakah sahih, hasan, dhaif atau bahkan maudhu. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan bait yang ke-16, itu tentang hadis mursal. Mursal menurut Al-Baiquni rahimahullah, wa mursalun minhu sahabiyu saqat wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Sehingga menurut Syekh Al-Baiquni yang dinamakan mursal adalah yang penting saqata sahabi fis sanad. Ya, saqata sahabi fis sanad. Adapun inda Syekh Abdul Sattar yang dinamakan dengan mursal adalah min fauqi tabi'in saqat. Yang penting di atas tabi'in itu ada yang saqat, entah itu sahabat atau juga tabi'in yang lainnya. Karena di atas tabi'in itu ada tabi'in lagi baru sahabat. Ya. Sehingga definisi mursal yang lebih kuat, lebih rajih adalah ma rafa'ahu tabi'iyu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mursal? Ma rafa'ahu tabi'iyu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi ma rafa'ahu tabi'i, ya. Duna ayyudkara ruwat alladhi sami'al haditha biwasitatihim in kanu sahabatan aw tabi'in. Tanpa menyebutkan ada kalanya sahabat, ada kalanya tabi'in. Dan kemarin telah kita jelaskan bahwasanya di antara kitab yang di sana banyak kita dapatkan hadis mursal seperti kitab Al-Marasil liman li Abi Dawud, kitab Marasil li Abi Dawud. Ya. Kemarin telah kita jelaskan secara hukum asal bahwasannya hadis mursal itu mardud, ditolak, dihukumi apa? Tidak bersambung. Kecuali apa? Apabila iya, kecuali mursal sahabah. Ya, mursal sahabah. Kalau mursal sahabah ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Jadi terkadang seorang sahabat itu membawakan perkataan Nabi atau menjelaskan fi'il Nabi, namun tidak mendengar langsung, tidak melihat langsung. Dapatnya di sahabat yang lainnya. Kenapa kalau mursal sahabat itu makbul, diterima? Ya, karena sahabat itu adalah udul. Ya, i'tiqad kita
ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya para sahabat itu adalah udulun. Demikian pula di sana ada marasil tabi'in. Kemarin telah kita jelaskan kalau marasil tabi'in dari kibarut tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib itu dihukumi apa? Dihukumi sahih, dihukumi ittisal. Tidak dengan tabi'in yang lainnya yang dihukumi apa? Dhaif. Terakhir kemarin kita jelaskan tentang hadis gharib, yang sebenarnya hadis gharib ini masuk pada pembahasan bersamaan dengan hadis aziz dan hadis masyhur kemarin ya, gharib ya. Tip. Sekarang kita lanjutkan yang ke-17 bait mandhumah yang ke-17. Tafadhal iqra Bapak Rohayadim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'un aw sal. Al-munqati'u huwa al-haditsu alladzi lam yattasil isnaduhu bi sababi sukutin rawin aw aksara fi mawdi'in wahidin aw aksara fi syarti adadil awali fil sukuti. Misalu ma rawahu Abu Dawud fi sunani qala hadatsana Sulaiman ibn Dawud al-Mahri qala anba'na ibnu Wahban Yunus ibnu Yazid an ibni Syuhab ana Umar ibni Khattabi qala wa huwa alal minbari ya ayyuhan nasu inna ra'ya innama kana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musibah bi anna allaha kana yuri wa innama huwa manat dhannu wa taqallubu. Qala al-imamu mundiri wa hadha munqalimun al-Juhri wa huwa ibnu Su'ad lam yudrik Umar radhiyallahu anhu falam yattasil asal. Iya. Setelah tadi kita jelaskan tentang hadis mursal, ya, hadis mursal, kemudian berikutnya kita jelaskan tentang hadis munqati. Tentang apa? Hadis munqati. Yang sebenarnya ayuhal ikhwah, di sini yang sedang kita bahas adalah tentang hadis mardud bisababi saqat minal isnad. Agak anu nggak apa-apa? Ya, nih, biar yang belakang kelihatan nggak? Yang sedang kita bahas adalah tentang hadis mardud. Ya. Yang kita bahas adalah tentang hadis mardud bisababi saqati sanad.
Atau mungkin biar lebih jelas kita pakai proyektor. Biar nggak perlu nulis lagi ya. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan tentang hadis mursal. Mursal itu adalah apa? Yang sakotnya adalah paling akhir. Itu di sahabat. Mungkin diambil apa namanya? Kabelnya untuk proyektor. Lebih jelas nggak pakai ini? Lebih jelas ya? Oke, soon. Boleh? Oke. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kebesaran? Ya. Baik. Yang akan kita bahas ayuhal ikhwah itu adalah al-mardudu bisababi saqatin minal isnad. Kelihatan ini ya? Itu hadis yang ditolak karena sebab adanya saqat. Adanya saqat dalam isnad. Berarti ada rawi yang hilang. Ada rawi yang hilang dalam isnad. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan di sini, teman-teman bisa lihat di sini. Nomor 1 ini bacanya apa? Al-mu'allaq. Ya. Nomor 1 adalah al-mu'allaq. Al-mu'allaq, kemudian yang kedua namanya apa? Mursal. Dan yang ketiga namanya apa? Mu'dhal. Yang keempat munqati. Ini adalah pembagian rawi yang saqat pada sebuah sanad. Kalau mu'allaq, yang dinamakan mu'allaq itu adalah rawinya saqat dari awal sanad. Jadi awal sanad itu sudah saqat. Sudah apa? Sudah nggak ada. Ini definisi dari apa? Mu'allaq. Mu'allaq itu adalah apa? Rawi yang sejak awal sanad sudah dibuang, nggak ada. Sedangkan mursal adalah mana yang saqat? Paling akhir, ya kan? Karena sahabat. Berarti bisa kita katakan bahwasannya mu'allaq itu adalah apa? Lawan dari mursal. Bisa dipahami ya? Karena apa? Karena mursal yang saqat adalah rawi yang paling terakhir, sedangkan mu'allaq yang saqat mana? Yang awal. Nah, yang akan kita bahas itu adalah mu'dhal dan munqati. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mu'dhal dan munqati. Ya. Apa itu munqati ayuhal ikhwah? Munqati kita lihat di sini
definisi dari beliau apa yang dimaksud dengan munqati. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Dan setiap yang keadaan sanadnya tidak bersambung maka dinamakan dengan munqati. Setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya. Setiap apa? Setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, ada rawi yang saqat, itu namanya hadis apa? Munqati. Hadis apa? Munqati. Bisa dipahami ya? Setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, ada rawi mana saja yang saqat, itu dinamakan hadis munqati. Entah rawinya itu yang saqat di depan atau di tengah atau di belakang, kalau menurut Al-Baiquni itu namanya munqati. Inda Al-Baiquni. Ini yang perlu kita garis bawahi. Menurut Al-Imam Al-Baiquni, setiap hadis, yang penting hadis tersebut tidak bersambung sanadnya, ya, yang saqat rawinya itu dimanapun letaknya, entah di depan, entah di belakang, entah di tengah-tengah, entah yang saqat itu satu rawi atau dua rawi, namanya munqati. Karena beliau di sini menggunakan lafadz umum, wa kullu malam yattasil. Menggunakan apa di sini? Lafadz umum ya, kullu. Setiap yang tidak bersambung sanadnya, menurut Al-Imam Al-Baiquni itu namanya munqati. Namun ayuhal ikhwah, ternyata yang lebih rajih, ya, tidak kita hukumi munqati semua. Ada yang saqat di awal sanad, itu punya nama istilah sendiri. Ada yang saqat di akhir sanad, punya istilah sendiri. Kalau yang saqat, ada rawi yang saqat di awal sanad, tadi namanya apa? Mu'alaq. Kalau ada rawi yang saqat di akhir sanad, namanya mursal. Jadi punya istilah sendiri. Kemudian kita bahas apa definisi munqati yang sebenarnya. Huwal hadisul ladzi lam yattasil isnaduhu. Al-munqati adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya. Kenapa tidak bersambung? Bisa babi sukuti rawin au aktsara, dengan sebab saqatnya seorang rawi atau lebih. Seorang rawi atau lebih. Berarti munqati di sini yang saqat berapa? Satu orang rawi atau lebih. Fi maudhi'in wahidin au aktsara, pada satu tempat atau lebih. Bi syarti adamit tawali, dengan syarat tidak berurutan dalam sukut. Dengan syarat apa? Tidak berurutan dalam apa? Dalam sukut, dalam saqatnya. Ini teman-teman tahu ya makna saqat ya? Tahu ya? Iya, ada rawi yang enggak disebutkan, ada rawi yang hilang. Itu namanya saqat. Maka di sini bisa kita
ambil kesimpulan, kita buat perumpamaan biar di sini lebih jelas. Perlu dihidupkan nggak? Nggak perlu ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Kalau kurang dihidupkan nggak apa-apa. Ini hadis. Ini adalah hadis. Kemudian di sini ada, kita katakan RW. RW berapa? RW 5 saja. RW berapa? 4. RW 3. RW 2. RW 1. RW 1 yang kita istilahkan ya, nanti setelah RW 1 nanti ada apa? Ashabul kutub ya. Paham ashabul kutub? Pemilik kitab. Bisa Imam Bukhari, ya kan? Imam Muslim, Imam Ahmad, ya. Imam Bukhari contohnya meriwayatkan dari rawi pertama, rawi ketiga, rawi pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 sampai Nabi. Yang biasanya rawi kelima ini adalah sahabat. Bawahnya sahabat apa? Tabiin. Bawahnya tabiin? Tabiin. Bawahnya tabiut tabiin? Tabiut tabiin. Nah, gitu ya. Ya kan? Dan seterusnya sampai Imam Bukhari, Imam Muslim gitu ya. Ini gambarannya ya, biar jelas. Nah, ini kalau ada yang hilang, salah satu namanya sakot. Sakot itu hilang. Jadi dilewati gitu ya. Dilewati namanya sakot. Nah, mursal kemarin adalah yang jika sakotnya ini namanya apa? Mursal. Namanya adalah mursal. Ya. Adapun jika yang sakotnya adalah dari yang pertama, jadi dari gurunya Imam Bukhari langsung sakot, namanya apa tadi? Mu'allaq. Namanya hadis mu'allaq. Meskipun yang dibuang semuanya. Jadi kalau dibuang dari awal, entah sampai terakhir dibuang, Imam Bukhari mengatakan langsung qala Nabi, maka namanya mu'allaq. Intinya mu'allaq itu yang sakot adalah rawi yang awal, meskipun nanti akhirnya dibuang semua, namanya mu'allaq. Yang penting apa? Rawi yang pertama. Bisa dipahami ya ini ya. Ya. Terus berikutnya adalah munqati. Ini definisi munqati. Kalau menurut Al-Baiquni, Syekh Al-Baiquni tadi ya, wa kullu man lam yattasil bihali apa? Fahuwa isnaduhu munqati'ul awsali. Kalau menurut Imam Al-Baiquni, yang dinamakan munqati adalah yang penting ada yang sakot di mana saja, ya kan? Entah satu rawi atau lebih, pokoknya ada yang sakot, namanya apa? Munqati. Itu menurut Al-Baiquni. Tapi yang rajih punya istilah sendiri. Apa itu munqati ya ikhwah? Munqati adalah ada yang sakot di tengah-tengah sanad. Di mana? Di tengah-tengah sanad. Jangan di awal dan jangan yang di terakhir. Karena kalau yang awal namanya apa? Mu'allaq. Kalau yang akhir mursal. Berarti munqati itu adalah yang sakot bisa nomor 2, bisa nomor 3, bisa nomor 4. Paham? Saya pahami ya?
Kalau ada sakot nomor 2 namanya apa? Munqati. Nomor 3? Nomor 4? Ya, bagus. Kalau munqati itu yang sakot 1 rawi atau 2 rawi? 1 atau lebih ya, 1 atau 2 ya. Berarti kalau seandainya sakot nomor 2 dan 3, apakah munqati? Nah, di sini dilihat definisinya apa tadi? Bisyarti adami tawali. Dengan syarat tidak berurutan. Jadi munqati itu kalau ada 2 rawi yang sakot apa? Harus apa? 2 atau 2 dan 4. Nah, gitu ya. Itu. Jadi apa? Kalau munqati itu bisa yang sakot rawi 2, rawi 3 atau rawi yang keempat. Kalau 2 lebih syaratnya apa? Tidak berurutan. Tidak berurutan. Ini namanya apa? Munqati. Jika seandainya sini ya, sini apa? Berarti munqati itu apa? Ini saja. RW 2 munqati, RW 3 munqati, RW 4 munqati. RW 2 dan RW 4 munqati. Gitu ya? Ya. Terus bedanya apa? Yang setelahnya nanti bahas mu'dhal. Kalau mu'dhal itu yang sakot berapa rawi? 2. Kalau munqati tadi berapa rawi? 1 atau 2. Jadi apa bedanya munqati dengan mu'dhal? Sebelum bahas berurutan. Kalau munqati bisa 1 rawi atau 2 rawi. Kalau mu'dhal apa? Minimal 2 rawi. Kalau munqati berapa minimal? 1 rawi. Ya kan? Terus berikutnya kalau mu'dhal itu sakotnya berurutan. Kalau yang sakot RW 2 dan RW 3 namanya apa? Mu'dhal. Atau yang sakot RW 3 dan RW 4? Mu'dhal. Gitu. Atau yang sakot RW 4, RW 5? Mu'dhal juga. Karena kalau mursal kan RW 5 saja. Kan gitu. Sehingga bedanya antara munqati dengan mu'dhal, kalau munqati itu apa? Tidak berurutan. Sakotnya tidak berurutan, bisa 2, 4 gitu. Sedangkan mu'dhal sakotnya apa? Berurutan. Jadi yang kalau kita bahas ada rawi yang hilang, ada yang sakot, itu kita kenal dengan 4 istilah. Mu'allaq, mursal, munqati, mu'dhal. Apa munqati? Kita ulangi, munqati apa? Yang sakot di mana? Di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah rawi. Berapa rawi yang sakot? Minimal 1 atau 2. Ya, jika 2 maka tidak boleh berurutan. Sedangkan mu'dhal yang sakot berapa? 2 rawi. Dan syaratnya apa? Harus berurutan. Ya. Kita lihat contohnya dalam kitab. Contoh dari munqati. Misaluhu ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya.
Itu Sunan Abi Dawud. Qala haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri. Yang pertama adalah Sulaiman bin Dawud. Qala anba'ana Ibnu Wahab. Rawi yang kedua ini siapa? Ibnu Wahab. Tadi Sulaiman bin Dawud, rawi yang kedua apa? Ibnu Wahab. An Yunus bin Yazid an Ibni Syihab, dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, ana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala wa huwa 'alal minbar ya ayuhan nas inna ar-ra'ya innama kana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musiban, yang benar, li'anna Allah kana yurihi, yuri memperlihatkan, wa innama huwa minna adhan wa takalluf. Qala al-Imam al-Mundhiri wa hadha munqati'un. Hadha munqati'un. Kenapa? Az-Zuhri, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri, lam yudrik Umar radhiyallahu anhu. Imam Az-Zuhri itu tidak bertemu dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab. Falam yattasil al-isnad. Ya. Coba kita praktekkan di sini ya. Kita praktekkan di sini. Rawi yang pertama namanya siapa tadi? Kita mulai dari sahabat dulu. Siapa di sini? Umar. Terus rawi yang keempat? Gak ada ya? Gak ada. Yang ketiga apa? Az-Zuhri. Bawahnya Az-Zuhri? Siapa? Yunus bin Yazid. Yunus. Terus bawahnya Yunus? Ibnu Wahab. Bawahnya Ibnu Wahab? Siapa? Sulaiman. Bawahnya Sulaiman? Siapa? Sulaiman bin itu satu orang ya. Nah, ya. Ya, intinya dan seterusnya ya. Jadi kalau menggambar pohon sanad itu bisa dimulai dari sahabat. Bisa dimulai dari yang paling atas. Paling atas itu adalah hadis, sahabat, terus gitu. Jadi ketika menggambar yang paling ujung sendiri kan? Ya karena kita gambarnya kan panah ke bawah. Ini namanya syajaratul isnad, pohon sanad. Itu biasanya kita gambar agar lebih jelas siapa yang sakot, rawi mana yang sakot. Nah tadi ya ikhwah, di sini dimulai dari Sulaiman ya. Dimulai dari apa? Sulaiman, terus Ibnu Wahab, Yunus, Az-Zuhri, langsung apa? Langsung Umar. Az-Zuhri itu juga Ibnu Syihab itu ya. Maka di sini ketika Az-Zuhri langsung membawakan perkataan Umar, namanya munqati. Kenapa munqati? Karena di sini RW berapa yang sakot? RW 4. Nah, yang sakot ini namanya apa ini? Munqati. Bisa paham ya? Munqati karena yang sakot adalah RW 4 ini. Yang sakot itu apa? Yang hilang itu yang hilang apa sebelum yang hilang, Pak? Apa? Yang sakot itu yang hilang apa sebelum yang hilang? Maksudnya? Pas hilangnya apa
itu ya, yang rawinya itu ya, yang jamaah sahabat itu. Sebelumnya apa? Yang terputusnya itu sebelumnya itu atau pas dia apa? Pas hilangnya gitu ya. Ya dikatakan sakot ya ketika pas hilangnya. Ya. Intinya kenapa dinamakan munqati? Karena kita lihat di pohon sanad Imam Az-Zuhri yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri itu tidak bertemu siapa? Umar. Tidak bertemu Umar. Berarti ada yang sakot, ada yang terputus. Sehingga dinamakan apa? Dinamakan munqati karena terputusnya di tengah-tengah dan satu ya. Kalau terputusnya di tengah-tengah dan satu yang terputus namanya apa? Munqati. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya pada sanad ini ada rawi yang sakot? Bagaimana cara untuk mengetahui bahwasannya dalam sanad ini ada rawi yang sakot? Para ulama menjelaskan cara mengetahuinya adalah dengan min khilali al-mawalid wal wafayat, dengan melihat tahun lahir dan tahun wafat. Tahun lahir dan tahun wafat. Jadi antara dua rawi ini dilihat tahun lahirnya, tahun wafatnya. Contohnya seperti apa? Seperti itu dalam kasus tadi ya. Ketika apa? Ketika rawi yang kelima itu contohnya apa? Wafat pada tahun 100 Hijriah. Tahun 100 Hijriah. Sedangkan rawi yang ketiga itu apa? Baru lahir tahun berapa? 105 Hijriah. Menunjukkan apa? Tidak bertemu. Atau kalau bertemu masih 5 tahun gitu ya. Itulah ya ikhwah, bagaimana para ulama dulu muhadisin perhatian dalam menghafal tahun lahirnya rawi dan tahun wafatnya rawi. Kita saja menghafal tahun lahir atau tahun wafatnya imam madhab 4 sering lupa, ya kan? Apalagi tahun lahirnya Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Kita yang imam-imam besar aja kan nggak hafal ya. Juga lah apa wafatnya para sahabat. Ternyata di antara faedahnya adalah bisa mengetahui apa? Bersambung, bertemu atau tidaknya antara dua rawi. Yang kedua adalah ma'rifatu talamidis syekh. Ma'rifatu talamidis syekh. Jika tidak dikenal ini termasuk murid-muridnya, ini kemungkinan apa? Iya, kemungkinan terputus, nggak mendengar langsung. Jadi dengan mengetahui apa? Murid-muridnya syekh. Ini betapa telitinya para ulama ahli hadis itu menghafal rawi ini siapa saja muridnya. Bahkan ya para ulama ahli hadis menghafal rawi ini siapa saja gurunya. Ma'rifatu masyayikhihi wa ma'rifatu talamidihi. Insyaallah. Jadi apa? Tadi kan menghafal tahun lahir dan tahun wafat. Enggak cuma itu, bahkan apa? Menghafal siapa saja guru rawi ini dan siapa saja muridnya. Antum bisa bisa buka itu di kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Kitab apa? Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal karangan Imam Al-Mizzi.
Imam Al-Mizzi itu dijelaskan lengkap, contohnya rawi ini. Rawi Az-Zuhri, jelaskan masyayikhuhu, gurunya siapa saja. Sebutkan banyak. Talamiduhu, muridnya siapa saja. Dan ini juga ketika ditulis biografi ulama ya. Biografi ulama seperti kitab yang menulis biografi ulama seperti Syiar A'lam An-Nubala. Itu kan ditulis ya biografi ulama, tahun lahirnya, tahun wafatnya. Terus ditulis pula terkadang guru-gurunya, murid-muridnya. Berarti sangat detail, sangat rinci. Ini nggak dikenal sebagai muridnya, nggak dikenal dia nggak punya guru atau syekh ini, maka ada kemungkinan terputus. Kemarin telah kita jelaskan ya bagaimana kitab ini ya Tahdhibul Kamal itu kan sebenarnya dari mana? Ini sudah ya? Sudah? Awalnya ayuhal ikhwah, sebelum Tahdhibul Kamal itu adalah punyanya Syekh ulama Abdul Ghani Al-Maqdisi, namanya adalah Al-Kamal fi Ma'rifati Rijal. Kemudian diringkas menjadi Tahdhibul Kamal. Diringkas lagi menjadi Tahdhib, Masya Allah. Tahdhib. Diringkas lagi jadi Takrib. Ya. Awalnya Al-Kamal fi Ma'rifati Rijal diringkas menjadi Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal ini karangannya siapa? Imam Al-Mizzi. Kemudian diringkas Tahdhibut Tahdhib karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Diringkas lagi menjadi Takrib karangannya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dua kitab ini adalah karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Masya Allah ya, para ulama dahulu sudah menyusun menyusun nama-nama rawi itu urut abjad. Urut Urut abjad, jelaskan tahun lahirnya, tahun wafatnya, siapa gurunya, siapa muridnya. Rawi ini dalam kitab hadis apa saja. Ya. Bahkan ada kitab khusus Rijal Sahih Bukhari, Rijal Sahih Muslim. Ya, itu definisi dari munqati. Dilanjutkan. Atau ada pertanyaan? Ya, silahkan Bapak dari Panca. Ya. Iya. Jadi tidak mesti tabi'in itu bertemu dengan sahabat. Tidak mesti bertemu dengan sahabat. Karena di sana ya ada beberapa faktor, di antaranya adalah ya kibarut tabi'in atau ausatu wasatu tabi'in dan juga sigharut tabi'in, ya. Dan ada yang tabi'in yang hanya bertemu dengan sigharus sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar yang masih kecil-kecil, masih muda-muda, ya. Jadi di sana ada beberapa faktor, ya. Kenapa sebagian tabi'in tidak bertemu dengan sahabat? Tapi tetap dinamakan tabi'in karena pernah mendapati
sahabat dan tidak mesti semua sahabat kan gitu. Nama tabi'in ya pernah mendapati apa? Bertemu dengan sahabat. Nah, Umar ini tidak bertemu Umar ya memang belum bertemu. Mungkin sudah wafat duluan, tapi bertemu dengan para sahabat yang sigharus sahabat dalam artian ketika Nabi masih hidup, sahabat tersebut masih muda. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Umar dan sahabat lainnya. Ya, silahkan. Iya, pembahasan ini dia masuk dalam aqsam hadis dhaif. Hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Kenapa? Karena kehilangan syarat ittisal. Ittisalu as-sanad. Sehingga apa? Mu'allaq, mursal, munqati, mu'dhal itu adalah hadis apa? Hadis dhaif. Hadis yang dhaif itu secara hukum asalnya. Meskipun nanti ada beberapa rinciannya. Dilanjutkan sekarang mu'dhal ya. Tafadhal mu'dhal. Dibaca Mas Prasetyo? Atau Mas Okta sudah? Belum, Mas Okta. Mas Okta atau Mas Prasetyo? Iya. Al-mudalu huwa ma saqat min isnadihi rawiyani aw aksaru ala tawali fi mawdi'in wahidin min sanadi wa fi asna'ihi. Terus Wa ma ahsana qawli sayyi qaula wa ma ahsana qawla sayyi Abdallahi bin Ibrahim al-Alawi fi ta'rifihi lil muqdari wa muqdalun min rawiyaini khali fasaidan lakin ma'at tawali. Iya, syukran, barakallahu fiik. Kemudian bait mandumah yang ke-18 wal mu'dhalus sakitu min husnani. Hadis mu'dhal adalah hadis yang saqat minhu, yang saqat darinya isnani, dua orang rawi. Jadi menurut Al-Baiquni yang dinamakan dengan hadis mu'dhal adalah yang penting yang saqat berapa orang rawi? Dua. Wa ma'ata mudallasan naw'ani. Dan hadis mudallas itu ada dua macam yang insya Allah nanti akan ada pembahasannya setelah hadis mu'dhal. Jadi ini bahas hadis mu'dhal dan hadis mudallas. Al-mu'dhalu huwa ma saqata min isnadihi rawiyani aw aktsar. Apa ihwa? Rawiyani au aksar adalah apa yang saqat dari isnadnya dua orang rawi atau lebih. Dua orang rawi atau lebih alat tawali secara berurutan. Coba lihat ya di papan tulis, jika yang saqat 2 dan 3 namanya apakah mu'dhal? Mu'dhal. Yang saqat 3, 4 apakah mu'dhal? Yang saqat 2, 3, 4 sekaligus mu'dhal karena dua orang rawi lebih. Ya. Fi maudhi'in wahidin minas sanad wa fi asna'ihi. Saqatnya di mana ini?
di tengah-tengah, fi asna'ihi. Kalau yang sakot rawi 2, 3, 4 ini namanya kan di tengah-tengah. Entah yang sakot 2 rawi atau 3 rawi, yang penting syaratnya apa? Berurutan. Ini namanya mu'dal. Wa ma ahsana qaula Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Alawi fi ta'rifihi lil mu'dal. Alangkah bagusnya perkataan Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Alawi fi ta'rifihi dalam menjelaskan definisi lil mu'dal untuk hadis mu'dal. Apa bait mandumah beliau? Wa mu'dalun min rawiyaini khali. Wa mu'dalun min rawiyaini khali. Dan hadis mu'dal adalah dari 2 rawi yang khali. Khali itu apa? Kosong, sakot. Kan gitu. Fasaidan 2 orang rawi atau lebih. Makna fasaidan ya fa'aksar. Lakin ma'at tawali, dengan syarat apa? Berurutan. Insya Allah kalau kita hafal bait mandumah ini, insya Allah kita akan ingat definisi mu'dal. Wa mu'dalun min rawiyaini khali fasaidan lakin ma'at tawali. Ya. Misaluhu, contohnya, ma rawahul hakim bisanadihi. Dilanjutkan Mas Prasetyo. Qala musannif rahimahullah ta'ala, misaluhu ma rawahu hakim sanadihi ila Nabi an Malik annahu balagha anna Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amu wa kasawtuhu bil ma'ruf Wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu min al-'amali illa ma yudiqu. Qala al-hakim hadha hadithun mu'dalun an Malik a'dhalahu hadha fil muwatta. Qultu sababu iqdali annahu saqata minhu rawiyani mutawaliyani baina Malik wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huma Muhammad bin Ajlani wa Abu. Iya. Syukran. Barakallahu fiik. Misaluhu, contoh dari hadis mu'dal adalah ma rawahul hakim, apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Hakim, ya, bisanadihi, dengan sanadnya, ilal Qanabi, dengan sanadnya sampai ke Imam Al-Qanabi, an Malikin annahu balaghahu anna Aba Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya adalah dari Qanabi, terus siapa? Imam Malik, terus siapa? Abu Hurairah. Bisa dipahami ini ya? Al-Qanabi, Imam Malik, terus Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Bagi seorang budak itu memiliki hak untuk mendapatkan makanan, pakaian dengan cara yang ma'ruf. La yukallafu minal amali illa ma yuti, tidak dibebani suatu pekerjaan kecuali yang ia mampu. Qala al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan, hada hadisun mu'dalun an Malik. Ini adalah hadis mu'dal. Siapa yang melakukan mu'dal? Imam Malik.
a'dalahu hakada fil Muwatta. Yang mana Imam Malik adalah a'dalahu, membuatnya mu'dal dalam kitab apa? Al-Muwatta. Dalam kitab apa? Al-Muwatta. Muwatta Imam Malik. Qultu wa sababul i'dal, kenapa dinamakan hadis mu'dal? Annahu saqata minhu rawiyani mutawaliyani, karena ada dua rawi yang saqat secara berurutan, baina Malik wa Abi Hurairah. Dan ternyata antara Imam Malik dan Abu Hurairah ada dua rawi yang saqat, yang khalin. Siapa dua rawi tersebut? Wahuma Muhammad ibnu Ajlan wa abuhu. Siapa abuhu? Ajlan. Ya, terkadang kita bingung siapa abu, nggak tahu, Ustaz, nggak disebutkan. Abu ya Ajlan kan gitu. Abuhu Ajlan. Dan para ulama ahli hadis menjelaskan bahwasannya hadis mu'dal adalah aswa wa ad'af minal mursal. Jadi hadis mu'dal itu adalah yang paling lemah, paling dhaif. Kenapa? Karena yang saqat adalah dua rawi atau lebih, jumlah saqatnya banyak, tambah apa? Berurutan lagi. Ya kan? Maka apa? Bisa dikatakan yang paling lemah dari empat macam ini: mu'allaq, mursal, munqati, dan mu'dal. Iya, mursal, iya, mursal, terutama mursal kibaru tabi'in. Mursal kibaru at-tabi'in. Kalau mursal ada yang sahih, yaitu mursal apa? Sahabi. Mursal sahabi. Dan mursal kibarut tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib. Ya kalau dhaif nggak bisa. Dan keempat ini secara hukum asal adalah dhaif karena kehilangan syarat ittisal tadi. Dari mana kita mengetahui bahwasannya yang saqat ini adalah dua rawi? Seperti di mana dalam kitab Muwatta ini para ulama menjelaskan yu'rafu maji'uhu min tariqin akhar. Jadi mu'dal itu bisa diketahui apa? Dilihat dari sanad yang lainnya. Karena hadis itu kan nggak hanya apa? Satu sanad saja ya, tapi ada beberapa jalur sanad lainnya. Maka dengan melihat sanad yang lain, oh ternyata sanad yang lain itu lengkap. Apa? Lengkap, maka kelihatan siapa yang saqat di sanad ini. Jadi memang dalam menghukumi suatu hadis akan jelas ayuhal ikhwah dengan jam'ut turuq. Jam'ut turuq mengumpulkan apa? Sanad, mengumpulkan jalur periwayatannya. Ya. Dan sekarang kita terbantu dengan adanya Maktabah Syamilah, adanya Syekh Google. Ya, kita lihat sanad apa gitu ya. Mungkin kita sekarang terbantu dengan tasqihnya Syekh Albani, tad'ifnya Syekh Albani. Kita terbantu dengan kitab-kitabnya ya Syekh Albani.
Bagaimana tasrihnya Syekh Albani, tad'ifnya Syekh Albani. Namun biasanya terkadang ya seseorang, terutama thalibul ilmi, ya biasanya kalau yang dulu ustadz-ustadz dari Madinah, terutama ketika sidang tesis atau sidang disertasi ya. Kalau di Madinah kan S1-nya nggak ada skripsi, istilahnya nggak ada ya. Kalau tesis ataupun disertasi itu biasanya apa? Ketika menghukumi suatu hadis itu apa? Kenapa kok langsung Syekh Albani? Kenapa nggak pakai tasrihnya ulama mutaqaddimin? Ya, ternyata apa? Ya alasannya agar apa? Agar seseorang itu paham ya kenapa hadis tersebut disahihkan Syekh Albani, apa alasannya. Dan juga seorang penuntut ilmu itu memang bagusnya adalah merujuk ke kitab-kitab yang asli. Sehingga ibaratnya Syekh Albani, kitab-kitab beliau adalah sebagai kuncinya, sebagai pembukanya untuk sampai ke kitab-kitab yang marojik yang disebutkan oleh Syekh Albani. Ya. Kalau kita lihat bagaimana ya kitab beliau Irwaul Ghalil ya, yang terkenal dalam mentasghih suatu hadis. Namun zaman sekarang masih ada yang merendahkan Syekh Albani. Ketika mungkin Syekh Albani melemahkan suatu hadis dalam Sahih Bukhari contohnya, kemudian dikatakan siapa Imam Bukhari jika dibandingkan dengan Imam Bukhari gitu ya. Siapa Syekh Albani jika dibandingkan dengan Imam Bukhari, Imam Daruqutni kan gitu ya. Sunan Abu Dawud, apa Imam Abu Dawud atau Imam Al-Hakim. Itu terkadang apa syubhat mereka. Namun yang penting adalah apa dari segi apa bagaimana ilmiahnya. Kalau di Indonesia yang terkenal pakar hadis kan siapa itu? Mustafa Ali Yaakob ya? Yang di Jakarta itu loh. Ya. Yang dikenal dengan ahli hadis Indonesia. Rasid. Tapi kalau India itu masya Allah di sana banyak ahli hadis. Bahkan di sana itu kutubus sittah biasa dihafal. Sahih. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu di sana yang hafal kutubus sittah mungkin biasa. Karena nggak tahu ya kuat-kuat hafalannya. Cerita dari para asatidah yang kuliah di mana? Di Madinah itu kalau ujian satu kitab itu dihafal. Dihafal sambil apa? Sambil apa? Ngangguk-ngangguk gitu ya. Nanti hafal itu, hafal satu kitab. Beda kalau ustaz dari Indonesia tuh pakai apa? Ringkasan berapa gitu, ringkasan dan diringkas itu. Nah, diringkas itu ya. Bahkan ada yang diringkas ringkasannya mungkin 4 lembar, diringkas lagi jadi berapa? 1 lembar ya. Seringkas-ringkasnya. Ya. Baik. Untuk Senin depan ujiannya adalah ya, dari awal sampai itu bukan kisi-kisi itu. Dari awal halaman 18. Halaman 18. Sampai bait mandumah yang ke 15. Jadi mursal nggak masuk ya. Sampai 15 berarti halaman 18 sampai 32. Nanti bentuk soalnya Romawi pertama adalah melanjutkan potongan mandumah.
Melanjutkan potongan apa? Mandumah. Terus juga dihafalkan tarifnya, definisinya. Yang nama mustolah kan ya. Juga dihafalkan contoh-contoh hadisnya. Ada pertanyaan hadis ini hadis apa gitu ya. Hadis apa? Intinya adalah dihafalkan semua. Jadi ya, kayak orang India Pakistan itu ya. Ya Masya Allah hafalannya kuat. Halaman 18 sampai 32. Ini nggak masuk karena masih anget ya. Ya. Kita gunakan mid semester ini untuk apa? Untuk momen murojaah kita. Sebelum nanti ujian semester ya, ujian semesternya insya Allah kalau enggak bulan Januari insya Allah, Januari atau akhir Desember. Jadi persiapan dari sekarang. Kemungkinan besar nanti semester kedua ganti kitab, tapi kitab yang tipis juga, kitab Mustalah Hadis Syekh Utsaimin, insya Allah. Karena tahun-tahun kemarin juga dua kitab tapi tipis-tipis gitu ya. Ya, demikian kita cukupkan. Yang penting kita murojaah dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan kesempatan untuk murojaah dengan sungguh-sungguh. Semoga kita bisa diberikan ya kemudahan dan taufik. Kita cukupkan sampai di sini. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.